Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepadanya. Hari ini, Jumat 7 November 2025. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menghampiri hadirat-Mu, siap menerima firman-Mu yang Engkau bentangkan bagi kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga kelima dengan judul perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara-saudara yang kekasih, judul renungan kita hari ini, siap menyambut hari Tuhan. Ayat 4 sebagai penekanan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hari Tuhan dalam pembacaan Alkitab hari ini merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di akhir sejarah umat manusia, yaitu saat Kristus datang kembali untuk menghakimi. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pencuri tidak pernah memberitahu terlebih dahulu kapan ia akan datang. Demikian juga hari Tuhan. Tidak ada seorang pun, bahkan malaikat sekalipun, tidak tahu kapan hari itu tiba. Upaya manusia untuk menentukan tanggal kedatangan Kristus merupakan kebodohan. Orang percaya tidak boleh disesatkan oleh siapapun yang menyatakan mengetahui waktu tersebut. Rasul Paulus dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di Tesalonika menasihati mereka untuk selalu siap sedia, karena waktu kedatangan Tuhan tidak diketahui. Maka kesiapan dan kesigapan harus dilakukan setiap saat. Justru baik bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya. Sebab jika diketahui, mungkin kita akan menunda pertobatan dan baru bertobat menjelang waktunya tiba. Pertanyaan bagi kita hari ini, seandainya Kristus datang hari ini, bagaimana keadaan hidup saya saat Ia datang?
Apakah saya sedang hidup dalam dosa? Ataukah sedang berjuang melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau dengan setia mempraktikkan iman dan diwujudkan dalam perbuatan benar dan hidup yang bertanggung jawab? Kiranya Tuhan Yesus mendapati kita tidak hidup dalam kegelapan dosa, melainkan sebagai anak-anak terang yang setia dalam Kristus. Hari Tuhan bagi kita bukanlah seperti pencuri yang datang diam-diam, melainkan perjumpaan yang dinantikan. Sebagai orang percaya, setiap hari kita dipanggil untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita demi kemuliaan Tuhan dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam dosa. Penegasan: hiduplah setiap hari dengan tuntunan firman Tuhan dan siap sedia menyambut hari Tuhan kapanpun waktunya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami setiap hari agar kami tetap berjalan di jalan yang diterangi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan yang memberkati kita pada hari ini untuk siap menyambut hari Tuhan dengan penuh kewaspadaan, sehingga didapatinya saudara dan saya ada dalam kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Amin.